Oke, selamat pagi Mas Yesa. Selamat pagi Mas Gunawan. Ketemu lagi. Kali ini kita harus bahas lebih detail. Iya. Lebih detail tentang, karena kemarin beberapa pertanyaan teman-teman tentang beranjangan. Mas mau dibikin lebih detail. Oh gitu. Detail itu dari sejarahnya beranjangan, jenis-jenis beranjangan. Oh gitu ya. Kemudian kenapa Mas Yesa senang beranjangan, Beranjangan, kemudian ikut lomba, dan kemudian ternak. Oke. Ya, Kita- ada pertanyaan ini, Mas, beranjangan itu kehidupan di alam liarnya seperti apa lah? Oh gitu ya. Menurut Mas Yesa gimana kehidupan di alam liar? Jadi beranjangan itu kan burung endemik dari Indonesia. Aha. Dia memang asli, asalnya memang dari Indonesia. Nah, persebarannya bagaimana? Persebarannya itu ada di wilayah Sumatera, ada di wilayah Jawa, ada di wilayah Kalimantan, Bali, kemudian NTT, NTB itu, lalu kemudian Papua. Di Papua juga ada. Ya, ada. Persebaran beranjangan itu di situ. Jadi itu menandakan bahwa memang dia burung endemik dari Indonesia. Oh gitu. Ya. Loh, bagaimana dengan ada sonca nih Oh ya. yang dari, kita ngomongin yang di luar Iya, Indonesia ya. iya, iya. Ada sonca, ada laks yang Iya, besar ini yang betul. dari Rusia itu. Iya. Itu jenis beranjangan juga. Iya, masuknya jenisnya lak. Oh, gitu. Beranjangan yang di Indonesia pun jenisnya sebenarnya kalau bahasa Latinnya iya masuknya di lak. Lak ya. Meskipun bahasanya itu Mirafa javanica javanica, Mirafa javanica parva, tetapi untuk spesiesnya dia masuknya di lak, Oh, burung di lak. tanah. Burung Ya, jadi tanah burung gitu ya. tanah, betul. Berarti intinya beranjangan ini hidupnya Hidupnya kebanyakan di tanah. 99% di tanah. Untuk ini, untuk pakan alaminya beranjangan sendiri. Pakan alami beranjangan itu sebenarnya serangga. Oh, serangga ya. Iya, serangga. Karena dulu kan ada yang bilang, "Oh, gunaku tak pakani padi pun mau," gitu loh. Itu gimana? Ya, karena terpaksa, maunya itu karena terpaksa. Oh, Makanan itu tersedia terus di dalam kandang. Oh, gitu. Dan dia berusaha untuk ini ya, karena kalau kita berbicara jenis pakannya sebenarnya masuknya pemakan segala juga Oh, sebenarnya. gitu. Omnivora. Biji-bijian juga. Iya. Tetapi dominannya tetap dia itu serangga. Oh, dominannya Iya, serangga ya. dominannya tetap serangga. Karena untuk bijian itu kita lihat dari bagaimana cara melihat melihat burung itu pemakan serangga atau pemakan bijian itu dari anakannya sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Iya, iya. Kalau kita melihat bayi atau burung beranjangan itu dari usia dini, Ya. itu akan kelihatan bahwa burung itu sebenarnya dia adalah pemakan serangga. Oh, gitu ya. Ya, jadi dari ukuran paruhnya, perkembangan paruhnya itu semakin besar. Jadi ketika induk itu meloloh dengan menggunakan belalang, jangkrik itu dia tidak kesulitan. Seperti halnya dengan murai batu. Oh, gitu. Persis kalau kita dari awal itu untuk ukuran beranjangan umur 5 hari itu mirip-mirip dengan murai batu kalau disandingkan. Iya. Dan mulutnya itu ketika terbuka pasti akan besar sekali nanti. Jadi jangkrik ukuran utuh itu pun langsung masuk bisa. Tapi kalau sepintas kan kita ngelihat Iya, foto ya, iya. itu kayak fin kan. Iya seperti fin, makanya dia diajari makan bijian pun akhirnya bisa. Oh, gitu. Iya. Makanya di teman-teman yang sekarang ini ya, Iya. kebanyakan dikasihnya Iya, dari usia dini sudah diberikan pakan bijian. makan bijian. Ya, untuk mempermudah perawatan sebenarnya. Meskipun bijian itu sebenarnya bukan pakanan utama, itu hanya pakanan pendamping. Pakanan utamanya itu tetap kalau kita mau perform bagus tetap di serangga. Oh, di serangga. Iya. Utamanya di for gitu. Oh, di Iya. for ya. Oh, ada Iya. di for juga ada. Ada banyak teman-teman yang menggunakan for itu yang kandungan proteinnya itu sangat tinggi karena beranjangan itu kan
tubuhnya metabolismenya menuntut protein yang tinggi untuk dia bisa top perform, gacor, dan dia menampilkan gaya yang bagus, durasi yang bagus, seperti itu. Kembali lagi yang ini ke jenis apa itu beranjangan ya, Iya. yang ada di Indonesia. Iya. Itu ada berapa jenis? Ada beranjangan Java, kalau istilah orang, nama latinnya Mirava javanica javanica. Ada beranjangan parva, kalau orang bilang bahasa latinnya Mirava javanica parva. Ada beranjangan aliena, bahasa latinnya Mirava javanica aliena, dari Yang dari Papua. Irian itu ya, Ya, Papua. Papua. Dari Irian itu. Tapi untuk ya 3 jenis ini penyebarannya memang untuk saat ini ya. Ya. Untuk saat ini gimana? Di Untuk alam liar. untuk Java sendiri sudah langka, bisa dipastikan jumlahnya itu mungkin hanya 1% 1% dari populasi. dari populasi yang di. Ya, saya pastikan untuk Mirava javanica javanica, Nah ini asik nih. saya pastikan. Jenengan bisa memastikan itu dari data. Jadi begini, di sekitar kita itu kan banyak penangkap burung ya, penangkap burung yang notabene itu bisa dijadikan indikator juga, indikator kepada kita untuk melihat apa banyaknya burung yang ada itu di alam liar itu seperti apa. Taruhlah orang pertama, pemikat atau penangkap burung pertama pada masa-masa tertentu, ketika dia menangkap burung di alam liar itu jumlahnya banyak. Dari hari ke hari semakin berjalan waktunya, jumlah yang didapat semakin sedikit. Itu salah satu indikasi sebenarnya. Bahkan sampai sekarang kalau orang kita suruh, kita bayar orang tukang nangkep burung itu, udah tak kasih uang 1 juta, coba kamu tangkap, cari javanica di alam liar sini, ya nggak dapat. Maksudnya di alam liar sini di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Sumatera itu masih ada, tetapi jumlahnya sudah sangat minim sekali. Borneo juga ada, Kalimantan itu juga masih ada. Tetapi ya itu tadi, penangkapan yang tidak diimbangi dengan konservasi, penangkapan yang tidak diimbangi dengan aturan-aturan adat setempat, itu akan rusak. Oh gitu ya. Beda dengan anis merah Bali sekarang merambat ke Gunung Kidul dari Wonosari sampai Pacitan. Sudah ada edukasi, sudah ada penyuluhan kepada masyarakat setempat bahwa ada aturan-aturan yang harus dipegang oleh si penangkap burung atau tukang ngunduh ya, kalau orang Jawa itu tukang ngunduh susu. Beda dengan tukang tangkap ya. Beda. Kalau tukang ngunduh susu harus ada aturannya. Seperti di Bali, dalam satu sarang tidak boleh diambil semua. Sisakan jantan betina, dalam beberapa area itu ada jantan dan betina. Itulah yang harus disepakati oleh masyarakat setempat dan juga orang-orang atau pihak-pihak tukang penangkap burung itu dari luar. Oh iya sih, kalau untuk di Bali sih hukum adatnya sangat Hukum kuat. adat. Hukum adat. Karena itulah mereka bisa bertahan karena hukum adat itu tadi, dan ada semacam etika yang berbeda ya. Etika berbeda itu orang-orang Bali itu mereka bisa mengontrol diri sendiri. Silahkan dibuktikan. Kalau kita punya teman orang Bali, silahkan siapapun diacak aja. Ya. Jadi mereka itu lebih bisa mengatur diri sendiri, mengontrol diri sendiri daripada orang-orang dari daerah lainnya. Sehingga apa? Mereka mudah diatur. Dalam aturan adat itu akan sangat tertib dan bisa dijaga dan dilestarikan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Ini misal ini hukum adat itu terjadi untuk beranjangan. Iya. Bisa jadi yang mungkin tadi 1% bisa menjadi 10%. Bisa. Ya? Nah, kembali kepada topik permasalahan tadi. Kenapa saya bisa memastikan bahwa burung beranjangan itu populasi sudah habis? Karena memang yang terjadi itu. Jadi ketika sekarang dari waktu saya dari tahun 2017-2018 mungkin masih sering menemui anakan-anakan javanica. Itu dari Borneo itu masih banyak, dari 1 bulan mungkin bulan ini mungkin masih 65 ekor, 60 ekor, 30 ekor masih dapat. Nanti lama-lama sampai sekarang itu sudah habis. Artinya mungkin dapat 2 ekor aja udah sangat bersyukur gitu loh. Padahal Itu di tahun 2017 dengan dapat 50 aja bisa ya. bisa, dulu gampang. Rentang waktunya katakan sekarang hanya 5 tahun ya. Iya. 2007 sampai 2022. Bayangkan. Sekarang untuk nyari Bayangkan aja kesulitan.
keganasan manusia, Ya. keliaran manusia itu Anda bisa membayangkan sekarang Ya, kan keserakahan. keserakahannya itu seperti apa. Itu terjadi di sekitar kita semua, nggak hanya di tentang ini ya, nggak hanya tentang burung. Hampir semua aspek itu memang itu terjadi. Jadi sebenarnya aturan adat itu harus dipegang teguh. Selain juga dikuatkan dengan perda, itu wajib. Perda berjalan, perda ada, tetapi tidak ada penyuluhan, tidak ada pembinaan kepada aparatur desa, kemudian dari masyarakat setempat itu juga tidak akan berjalan. Ya, kurang ya. Kurang. Kurang ya. Sekarang saya kasih contoh, populasi kutut aja di Klaten sudah berapa puluh ribu. Saya tanya, Saya nggak sempat ngitung sih kalau butut. banyak apa sedikit? Sekarang Banyak ya? lumayan sekarang. Kita keluar rumah berapa meter dari sini pasti ketemu kok Nah, perkutut. ini tadi Ya kan? ribut ya. Pasti Kita ketemu lihat, perkutut ya. Nah, kenapa nggak seperti itu? Kenapa nggak seperti itu? Berarti dibutuhkan apa? Dibutuhkan peran dari pemerintah. Menggandeng siapa? Menggandeng peternak, pelestari burung beranjangan. Kita topiknya kan di beranjangan. Back to case aja, kembali ke kasus bahwa selama tidak ada pihak-pihak yang ingin berusaha melestarikan beranjangan itu secara alami, itu tidak akan tercapai cita-cita kita. Seperti waktu saya kecil dulu, saya dulu waktu kecil main di sawah, cari buah-buahan di pinggir sungai itu masih bisa melihat beranjangan, meskipun beranjangan lokal sini ya. Istilahnya sebenarnya mungkin antara Parva atau Java saya kurang tahu ya, karena saya waktu itu nggak ngerti kan. Tapi saya masih ingat waktu kecil itu ketika main di sawah itu masih sering melihat burung beranjangan itu ngoceh, hovering, nanti jatuh ke padi, naik lagi. Itu masih saya temui waktu kecil. Nah, kita ingin nggak kejadian atau suasana seperti itu terulang lagi? Kalau kita ingin, mestinya harus ada sinkron, harus ada koordinasi antara pemerintah, termasuk pelestari burung beranjangan. Dan Karena penghobinya juga ya. dan penghobinya. Karena ini begini loh, beranjangan itu burung ikon loh, jangan salah. Oh iya Kak. Orang Jawa itu punya burung ikon namanya beranjangan. Jadi seperti orang Sumatera punya ikon burung murai, seperti orang Papua punya ikon burung cendrawasih, seperti orang mana lagi ya, di mana-mana itu pasti ada burung endemik setempat yang dia merupakan ikon di suatu wilayah itu. Kenapa kita nggak ingin ikon beranjangan itu kembali bergema di alam liar di sekitar kita? Nah, itu dibutuhkan peran serta dari pemerintah, kemudian dari pelestari burung sendiri, dari peternak, kemudian dari masyarakat setempat, aparatur desa. Itu harus ada suatu sinkronisasi di situ, sehingga apa? Ketika nanti si breeder ini melepas liarkan burung beranjangan itu, ya dia bertahan, ya dia bisa berkembang biak. Jangan hanya melepaskan bertahan 2 hari 3 hari habis Ditangkap itu lagi. ditangkap lagi. Kan sama aja apa ya, nek wong Jawa nguyai segoro kan. nguyai segoro. Itu jangan sampai. Tapi kalau selama tatanan itu belum siap, ya yang terjadi seperti itu tadi, nguyai segoro. Karena kita lepas burung belum sempat makan sekali aja udah pindah kandang, masuk Tidak ada kandang. lagi ya. Nah, kan begitu. Padahal untuk melepas liarkannya aja memang harus butuh proses. Ya kita harus latih dulu. Dilatih untuk menjadi liar. Menjadi liar dulu, padahal udah liar, tetapi naluri burung lapar belum bisa menghadapi mencari makan di luar. Nalurinya dia kan bertemu dengan manusia, di mana ada manusia pasti ada makanan, kan begitu. Naluri seperti itu pasti akan ada, meskipun segiras-girasnya burung beranjangan ya, kita latih segiras apapun, naluri itu pasti akan nyantol di otaknya dia. Beda kalau seperti orang luar itu, mereka punya step, punya cage, punya kandang beberapa tahap. Misalkan seperti kasus elang botak ya, elang botak sebagai simbol negara Amerika. Ketika mereka itu dari usia anakan, kemudian akan dilepas liarkan, itu ada beberapa tahap. Nanti diajarin terbang, tahap pertama ruangnya tidak terlalu besar. Nanti sampai dengan tahap yang dia non kontak dengan manusia sama sekali. Kemudian setelah beberapa waktu di situ, dia akan dibawa ke alam liar dan dia siap. Naluri berburunya sudah ada.